Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 226. Pada saat ini, Juliet sangat percaya diri di wajahnya, memegang palu dengan erat, ingin memukulnya lagi. Tapi kali ini, ketika palu mengenai jam naga, tidak ada suara lonceng, tetapi kekuatan kejutan balik yang besar, yang membuat palu jatuh ke lantai, dan tubuh Juliet terbang keluar dari menara lonceng, memuntahkan seteguk darah di udara. Juliet. Melihat hal tersebut, Quill Yu buru-buru melompat ke depan dan menangkap Juliet. Ayah, aku baik-baik saja. Juliet menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, aku memberitahumu untuk tidak ceroboh. Kamu harus tahu bahwa kekuatan anti guncangan dari jam pola naga dapat membunuh orang kapan saja. Quill Yu berkata kepada Juliet dengan marah dan tertekan. Juliet menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia hanya ingin mengekspresikan dirinya dengan kuat, tetapi pada akhirnya dia sedikit ceroboh. Jika ayahnya tidak bertindak tepat waktu, dia mungkin akan terluka juga. Quill Yu membawa Juliet ke platform tinggi, dan kemudian berkata kepada semua orang, lonceng naga tidak dapat dibunyikan dengan santai, itu mengancam jiwa. Jika Anda merasa kekuatan Anda tidak cukup, jangan mencoba untuk berani. Membunyikan lonceng bisa menghancurkan hidupmu sendiri, apakah itu sepadan? Kata-kata Quill Yu membuat banyak orang yang ingin mencobanya menjadi mundur. Dan memang tidak ada gunanya mengubur hidup mereka hanya untuk membunyikan lonceng. Bahkan jika mereka terluka, itu sama sekali tidak sepadan, lagi pula mereka di sini untuk bersaing. Jika mereka terluka, lalu bagaimana mereka bisa bersaing? Apakah ada di antara kalian yang mau mencobanya? Quill Yu melihat ketiga orang yang tersisa di belakangnya dan bertanya. Ketiganya saling memandang, lalu menggelengkan kepala, jika mereka repot-repot membunyikan lonceng naga, pertarungan berikutnya pasti akan terpengaruh. Patriark Yu, konferensi alam rahasia belum diadakan selama bertahun-tahun. Kami ingin menyaksikan Patriark Yu membunyikan lonceng naga dan melihat pemandangan spektakuler dari 5 naga lepas landas. Saat ini, Sebastian berkata kepada Quill Yu. Quill Yu sedikit terkejut, lalu melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya lagi, aku sudah tua, aku khawatir aku tidak akan bisa mengetuk lagi. Patriark Yu, karena ini masalahnya, aku masih ingin mencoba untuk melihat apakah aku bisa melumpuhkan adegan 3 naga lepas landas. Sebastian sebenarnya ingin membunyikan lonceng naga lagi. Kata-kata Sebastian mengejutkan semua orang, bahkan tuannya Santiago Yao mengerutkan kening dan berkata, Sebastian, apa yang kamu bicarakan? Sudah sangat bagus bisa membunyikan lonceng naga 2 kali. Selain itu, kamu baru saja membunyikan lonceng naga, dan kekuatan spiritualmu belum pulih sepenuhnya. Jika kamu mencoba membunyikannya lagi, kamu mencari kematian. Santiago yang menegur Sebastian dengan keras sejak konferensi alam rahasia diadakan, tidak ada yang pernah mengajukan permintaan seperti itu. Semua orang mulai membicarakan Sebastian. Sebastian ini nomor 1 di billboard, dia sepertinya sangat tidak puas dengan membunyikan lonceng naga 2 kali. Sangat gila sampai aku masih ingin mengetuk lagi. Bahkan Patriark Yu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengetuk lagi. Ada apa dengan Sebastian hari ini? Apakah ini agak tidak normal? Semua orang membicarakannya, tapi Sebastian tidak peduli. Saya tidak peduli dengan teguran tuan saya, dan berkata kepada Quill Yu, Patriark Yu, saya sedikit tidak puas dengan nilai saya sekarang. Jika Anda membiarkan saya mengetuk lagi, saya pasti akan dapat mengetuk 3 naga. Sebastian tampak percaya diri, sementara Quill Yu menatapnya dengan tenang, lalu berkata, apakah kamu ingin melumpuhkan 3 naga dan membiarkan semua orang melihat bahwa kekuatanmu bisa menandingiku? Quill Yu tahu bahwa alasan mengapa Sebastian bersikeras mengetuk sekali dan bersikeras mengetuk 3 kali adalah karena dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan semua orang dan membiarkan semua orang melihat bahwa Sebastian tidak lebih buruk dari dirinya sendiri. Sebastian memiliki ambisi yang besar, bahkan melebihi tuannya Santiago. Patriark Yu, seperti kata pepatah, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan, dan biru lebih baik daripada biru. Anda tidak ingin kami anak muda hidup di bawah sayap Anda selamanya, bukan? Sebastian tersenyum ringan. Sebastian, kenapa kamu berbicara dengan Patriark Yu? Cepat dan minta maaf pada Patriark Yu. Melihat hal tersebut, Santiago langsung menegur Sebastian. Tapi Quill Yu melambaikan tangannya,
tanpa sedikit pun ketidaksenangan di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Yao, dapat dimengerti ketika masih muda dan kuat, dan semua hal setelah dunia rahasia membutuhkan orang muda untuk mengambil alih. Lagi pula, kita semua sudah tua. Kemudian Kuil Yu melihat ke arah Sebastian dan berkata, jika kamu ingin membunyikan lonceng naga lagi, aku bisa berjanji padamu, tetapi sebelum kamu menyerang, aku juga ingin melatih otot dan tulangku, atau aku akan berkarat. Setelah Kuil Yu selesai berbicara, tidak ada yang melihat Kuil Yu membuat gerakan apapun, tetapi melihat bahwa tubuhnya telah jatuh dari platform tinggi dan jatuh di luar menara lonceng. Segera setelah itu, aura di tubuh Kuil Yu mulai naik, dan ledakan aura meledak dengan keras, langsung menuju ke langit. Semua orang merasakan aura ini, dan semuanya sedikit gemetar. Saya melihat Kuil Yu mendorong pintu perunggu menara lonceng dengan satu tangan dan berjalan masuk. Semua orang diam, menonton dengan tenang, menunggu berapa lama Kuil Yu melewati jalan menuju puncak bel menara. Sebastian berdiri di belakang tuannya, juga menatap ke arah menara jam. Sebastian, kamu terlalu tidak sabar. Aku tahu kamu memiliki pil Zengling di tanganmu. Selama kamu meminum pil Zengling, kamu pasti bisa melumpuhkan 3 naga untuk lepas landas. Tapi pernahkah kamu memikirkannya, di bawah pengawasan semua orang, jika kamu meminum pil Zengling, orang lain tidak akan bisa melihat? Jika orang-orang ini melacaknya, asal-muasal pil Zengling ini tidak akan jelas. Santiago duduk di bangku batu dan menegur Sebastian dengan transmisi suara. Sebastian menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menjadi heran, hanya untuk melihat sosok Kuil Yu muncul di puncak menara lonceng. Ini. Kekuatan Patriarki terlalu kuat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak? 10 menit? Seharusnya kurang dari 10 menit, kan? Jangan bicara tentang kemampuan Patriarki untuk mengetuk beberapa kali, sejauh menyangkut kecepatan mendaki ke puncak, Sebastian mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Benar, nomor 1 kecil di billboard, tidak tahu siapa nama belakangnya, dan masih dibandingkan dengan Patriarki. Sementara semua orang terkejut, mereka juga mulai mengejek Sebastian. Anda harus tahu bahwa ketika Sebastian membunyikan lonceng naga 2 kali, dan semua orang ini menyanjung Sebastian. Tapi Sebastian tidak tahu harus berbuat apa, dan bahkan mengikuti Kuil Yu, dan semua orang langsung kagum kepada Kuil Yu. Ngomong-ngomong, Kuil Yu adalah pembicara dari 8 alam rahasia besar, siapa yang tidak akan memberinya wajah? Sebastian juga sangat malu saat ini, wajahnya menjadi merah dan putih. Pada saat ini, saya melihat Kuil Yu mengambil palu, terlihat sangat santai, tidak seberat yang lain. Segera setelah itu, palu lonceng terbang melintasi udara, dan sebuah bayangan muncul seketika, dan kemudian menabrak jam pola naga dengan keras. Lonceng merdu berbunyi, diikuti dengan hembusan nafas besar yang memicu embusan angin dan ombak, bergerak ke segala arah. Semua orang di alun-alun merasakan nafas mereka mandek dan hati mereka bergetar tanpa henti. Jam pola naga terus bergetar, dan naga emas melompat dari jam pola naga dalam sekejap. Sebelum semua orang dapat bereaksi dari aura besar itu, bel merdu lainnya berbunyi. Naga emas lainnya melonjak ke langit, dan 2 naga emas berputar di udara, lepas landas terus-menerus. Kuil Yu mengayunkan palu di tangannya lagi, dan lonceng ketiga berbunyi. 3 pukulan ini hampir selesai sekaligus. Saya tidak melihat kesulitan untuk menjadi rendah hati. 3 naga lepas landas. Semua orang memandang dengan penuh semangat pada 3 naga emas yang melayang di udara, berputar-putar di sekitar menara lonceng. Pada saat ini, Kuil Yu mengangkat palu tinggi lagi. Tuan Yu, apakah ini akan berdering untuk keempat kalinya? Bisakah kita melihat adegan 4 naga emas lepas landas? Semua orang memandang Kuil Yu dengan kaget. Semua menantikan jatuhnya palu keempat Kuil Yu. Akhirnya, palu di tangan Kuil Yu jatuh lagi dan memukul jam berpola naga dengan keras. Sebuah pola naga di jam berpola naga berubah menjadi naga emas lagi, melayang di udara. 4, benar-benar 4. Patriarki benar-benar menyembunyikan rahasianya, jadi Sebastian tidak tahu mana yang baik atau buruk, jadi dia bersaing dengan Patriarki. Kali ini aku ditampar, beraninya Sebastian menjadi sombong. Semua orang banyak bicara, tapi mereka menertawakan Sebastian. Pada saat ini, ekspresi Sebastian lebih buruk daripada makan kotoran, dan bahkan ekspresi Santiago juga sangat jelek.
Tampaknya kekuatan Patriark Yu tersembunyi sangat dalam. Santiago menghela nafas pelan. Di platform tinggi, semua orang berkonsentrasi untuk menonton naga emas melonjak di udara, dan mereka semua sangat terkejut. Hanya Dev yang mengerutkan kening, ekspresinya tampak kesakitan. Karena pada saat ini, Dev merasa bahwa kekuatan naga di tubuhnya tertarik lagi, terutama ketika dia melihat beberapa naga emas di udara. Dev ingin bergegas dengan putus asa. Dia ingin melepaskan semua kekuatan naga di tubuhnya, lebih seperti dia terbang sebagai naga emas. Tapi dia tidak bisa melakukan ini secara terbuka. Jika rahasianya lebih banyak terungkap, dia akan diincar oleh banyak orang. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk melawan salah satu master dari 8 alam rahasia. Dia mati-matian berusaha menekan kegelisahan di tubuhnya. Lihat, Patriark Yu mengangkat palunya lagi. Pada saat ini, seseorang berteriak keras. Semua orang menyaksikan dengan kaget, hanya untuk melihat aura di tubuh Kuil Yu terus meningkat, ekspresi wajahnya menjadi serius, dan palu di tangannya terangkat tinggi lagi. Dia akan membunyikan lonceng naga untuk 5 kalinya, tetapi jelas bahwa dering kelima Kuil Yu tidak terlalu mudah. Palu yang diangkat tinggi tidak segera turun. Jika pukulan ini gagal membunyikan bel berpola naga, kemungkinan akan terluka oleh kekuatan kejut dari bel berpola naga. Setelah beberapa saat, Kuil Yu mengertakkan gigi, mengayunkan palu ke bawah, dan memukul jam naga dengan keras. Lonceng naga berbunyi, dan lonceng merdu berbunyi lagi. Mendengarkan lonceng, hati Kuil Yu menjadi tenang, dan dia menjatuhkan palu di tangannya ke tanah. Pada saat ini, 5 naga emas melayang di udara, dan seluruh alun-alun diterangi oleh cahaya keemasan. Semua orang melihat momen yang mengejutkan ini, membuka mulut lebar-lebar, dan tidak bersuara. Dengan senyuman di wajahnya, Kuil Yu melompat dari menara lonceng dan mendarat langsung di platform tinggi. Patriark Yu, kamu benar-benar menyembunyikan sesuatu. Patriark Yu, dengan kekuatanmu, kamu dapat membunyikan lonceng naga 5 kali dengan begitu mudah. Bahkan jika yang ke-6 kalinya, aku khawatir itu akan sangat mudah. Patriark Yu, untuk kompetisi turnamen hari ini, kamu harus memberitahu bawahanmu untuk mengizinkan kami memesan. Di platform tinggi, para pemimpin dari banyak keluarga sekte melangkah maju untuk memuji Kuil Yu. Kuil Yu melambaikan tangannya, lalu melirik Sebastian. Dan kali ini Sebastian menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, wajahnya panas. Patriark Yu, kamu benar-benar kuat. Kamu dapat membunyikan lonceng naga 5 kali sekaligus, yang berada di luar jangkauan kami orang tua. Sekarang sudah terlambat, saya pikir konferensi harus dimulai. Santiago tahu bahwa jika mereka menunggu, mereka hanya akan semakin dipermalukan, jadi dia buru-buru mendesak agar pertemuan dimulai. Jika mereka masih bisa mempertahankan hasil mereka di kompetisi turnamen, maka mereka masih bisa mendapatkan muka kembali. Karena Master Sekte Yao sangat tidak sabar, maka konferensi kita akan secara resmi dimulai, dan biarkan murid-murid dari semua dunia rahasia mempersiapkan ring itu. Kuil Yu mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar." Saat ini, Dev angkat bicara. Mata semua orang tertuju pada Dev, mereka tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dev. Nah, apalagi yang kamu inginkan? Kuil Yu bertanya dengan wajah tidak senang. Patriark Yu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa siapapun dapat mencoba lonceng jam berpola naga ini? Saya ingin mencoba membunyikan lonceng jam naga, apakah bisa? Dev berkata. Apakah kamu ingin mencoba? Kuil Yu sedikit terkejut. Dan yang lainnya juga menunjukkan penghinaan, dan semua orang yang hadir semakin berteriak. Dev, kamu hanya memiliki kekuatan dari 3 alam gangguan, dan kamu masih ingin membunyikan lonceng naga. Itu adalah mimpi. Lukas ada di antara hadirin, mengejek Dev dengan keras. Jangan bicara tentang apakah jam naga bisa berdering, bahkan jika kamu tidak bisa menembus lorong menuju menara lonceng, mengapa membuang waktumu? Kata Kuil Yu. Jika aku tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa melewati dan tidak bisa mengetuk? Siapapun bisa mencoba, kamu sendiri yang mengatakannya. Dev berkata tidak rendah hati atau sombong. Kuil Yu sedikit terdiam dengan apa yang dikatakan Dev, karena dia benar-benar mengatakannya sendiri. Nak, karena kamu bilang begitu, biarkan kamu mencoba, tetapi hidup dan mati adalah takdir. Jika kamu mati di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kata Kuil Yu dengan wajah dingin. Tidak masalah.
Dev mengangguk. Tuan Chen, apakah kamu benar-benar berencana untuk membunyikan lonceng naga? Kamu harus tahu bahwa ada formasi di lorong yang mengarah ke puncak menara lonceng, dan kamu mungkin terjebak di dalamnya. Cakra Ge bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, Tuan Ge, saya yakin. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke arah menara lonceng. Tubuh Dev jatuh dengan mantap di depan menara lonceng, lalu dia mendorong pintu perunggu dan masuk tanpa ragu-ragu. Begitu dia masuk, Dev merasakan aura pembunuh yang menakutkan, yang terus mengalir ke wajahnya. Melihat tangga naik, Dev menginjaknya. Tepat ketika kaki Dev menginjaknya, dunia tiba-tiba berputar, dan tubuh Dev melayang tak terkendali. Pemandangan di depan Dev juga berubah. Itu bukan lagi jalan ke atas. Pada saat ini, dia sepertinya telah sampai di tebing, dan di tebing itu, ada jalan berliku yang mengarah langsung ke puncak gunung. Apakah ini ilusi dalam formasi? Dev melihat sekeliling dengan tatapan kosong, perubahan mendadak ini pasti memicu ilusi di formasi sihir. Melihat jalan yang berkelok-kelok, Dev langsung berjalan di sepanjang jalan menuju puncak gunung. Dev menemukan bahwa saat dia terus berjalan ke atas, dia merasakan paksaan di sekelilingnya semakin kuat dan kuat. Melihat dia akan mencapai puncak gunung, Dev merasa ada gunung besar yang menekannya. Tulang-tulang tubuh Dev terus berderak, dan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dev mengertakkan gigi dan mengerahkan semua kekuatan spiritualnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan ilusi ini, dia harus mencapai puncak gunung. Diiringi dengan suara mendengung, tubuh Dev sepertinya telah melewati penghalang, dan paksaan pada tubuhnya menghilang seketika. Saat ini, Dev juga telah mencapai puncak gunung. Area puncak gunung tidak besar, tetapi di sisi puncak gunung, kerangka naga raksasa melayang di sana. Kerangka naga raksasa itu bersinar putih, dan sudah kehilangan dagingnya, entah sudah berapa lama ia mati. Dan di tempat tengkorak naga raksasa, kristal naga yang memancarkan kilau kristal langsung menarik perhatian Dev. Dev bergegas maju dan dengan cepat mengambil kristal naga. Ketika kristal naga dipegang di tangannya, kristal naga di tubuh Dev mulai berkilauan dengan cahaya. Kedua kristal naga itu tampaknya memiliki semacam hubungan, dan panggilan yang dirasakan Dev ketika dia berada di luar menara lonceng seharusnya berasal dari kristal naga ini. Bukankah ini dalam ilusi? Melihat kristal naga di tangannya, merasakan kekuatan naga yang sebenarnya di dalam kristal naga, Dev sedikit bingung. Dia seharusnya berada di menara lonceng sekarang, dan bukankah ini ilusi yang diciptakan oleh formasi sihir di menara? Apa yang terjadi? Dev sedikit mengernyit, dan kemudian melihat kerangka naga raksasa itu. Ada apa dengan naga raksasa ini? Mengapa ia mati di sini? Tempat macam apa di sini? Serangkaian pertanyaan membuat Dev sedikit bingung. Namun, perasaan sebenarnya dari kristal naga di tangannya membuat Dev merasa seperti berada dalam ilusi. Tetapi jika itu bukan ilusi, maka formasi sihir di saluran itu mungkin adalah lingkaran teleportasi yang membawa Dev ke tempat ini. Mungkinkah orang lain yang memasuki menara lonceng juga diteleportasi ke sini? Dev bingung. Pada akhirnya, karena dia tidak bisa mengetahuinya, Dev berhenti memikirkannya dan langsung menelan kristal naga di tangannya. Ketika kristal naga memasuki tubuh Dev, kerangka naga raksasa di sampingnya langsung berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Merasakan kristal naga berenang di tubuhnya, Dev buru-buru duduk bersila, lalu mengarahkan kristal naga yang tertelan lebih dekat ke kristal naga di tubuhnya. Segera, kedua kristal naga itu bertemu, dan akhirnya cahaya yang menyilaukan muncul dari dada Dev, dan kedua kristal naga itu bersatu. Kekuatan besar naga, seperti kuda liar yang berlari liar, mulai berpacu di tubuh Dev, dan hendak menembus tubuh Dev dan langsung menuju ke langit. Melihat ini, Dev buru-buru mengoperasikan seni konsentrasi hati, dan mulai menyempurnakan kekuatan naga dewa ini, menggunakannya untuk digunakan sendiri. Ketika Dev menyempurnakan kekuatan naga, semua orang di luar menara jam sudah tidak sabar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sudah lebih dari 1 jam, dan aku belum melihat Dev naik menara lonceng. Kurasa dia mati di menara? Berani mencoba membedakan kekuatan dengan 3 alam tubuh, bukankah ini mendekati kematian? Dia berasal dari dunia sekuler, jadi dia tidak tahu bahaya di dunia rahasia kita. Semua orang berdiskusi, mengira Dev telah mati di dalam, lagi pula, sudah lebih dari 1 jam,
dan masih belum ada tanda-tanda Dev. Dia melebih-lebihkan kekuatannya dan menyerahkan nyawanya ke dalam. Casey tersenyum dingin. Kairin di samping menatap Casey dengan tajam, dan kemudian melihat ke arah menara jam dengan cemas. Dia sangat khawatir tentang Dev. Jika dia tahu ini, dia seharusnya menghentikan Dev dan mencegahnya mengambil risiko. Melihat ekspresi khawatir Kairin, Casey semakin membenci Dev. Cakrage, ini orang yang kamu bawa. Jika kamu tidak ingin bertarung, biarkan kami menambahkan satu orang lainnya, di ranah rahasia gerbang api. Jika kita kehilangan pada waktu ini, semua sumber daya akan ditanggung oleh keluarga Gemu, dan pavilion emasku tidak akan bertanggung jawab. Leonard berkata kepada Cakrage dengan marah. Bagaimanapun, mereka berdua berasal dari alam rahasia gerbang api. Awalnya, salah satu alam rahasia adalah seorang kontestan, tetapi sekarang Dev mencoba yang terbaik, tetapi dia membunyikan lonceng naga. Cakrage tidak berbicara, tetapi melihat dengan gugup ke menara jam, Dev tidak terlihat selama lebih dari 1 jam, yang membuat Cakrage sangat khawatir. Patriarkiu, kupikir anak itu telah mati di dalam, mari kita mulai pertemuan kita, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Kata Santiago. Penantian tanpa akhir ini, tidak ada yang tahu berapa lama, belum lagi Sebastian kehilangan muka hari ini, dan sekte Zilei mereka masih menunggu untuk mendapatkannya kembali. Quilyu melirik menara lonceng, lalu menatap Cakrage dan berkata, Patriarke, aku sudah tidak melihat siapapun selama lebih dari 1 jam. Kita akan memulai, tidak bisa menunggu. Tuan Yu, kami menunggu. Saya yakin Tuan Chen akan dapat mencapai puncak menara lonceng. Cakrage berdoa. Patriarke, bahkan jika Dev itu mencapai puncak, lalu kenapa? Dia pasti terluka parah saat itu. Aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa mengangkat palu lonceng, apalagi membunyikan lonceng jam naga. Jangan buang waktu semua orang, mereka semua menunggu untuk kompetisi. Sebastian berkata dengan tidak sabar. Hari ini dia kehilangan muka dan sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia kebetulan melampiaskan Cakrage. Cakrage mengabaikan Sebastian, tetapi menatap Quilyu dan berkata, Patriarkiu, tolong tunggu sebentar lagi. Cakrage tahu bahwa hanya kata-kata Quilyu yang dapat memutuskan kapan konferensi akan dimulai. Melihat Cakrage seperti itu, Quilyu mengangguk, oke, tunggu 5 menit saja. Setelah 5 menit, rapat akan segera dimulai. Setelah Quilyu berbicara, tidak ada lagi yang berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa menunggu selama 5 menit. Melihat ini, Cakrage tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa berdoa agar Dev bisa muncul dalam 5 menit ini. Dev, kamu harus muncul, kamu pasti bisa. Kairin mengepalkan tinjunya dan diam-diam berdoa untuk Dev. Casey di samping sudah menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak bisa mengetahuinya, bahkan jika Dev telah menyelamatkan nyawa Kairin, Kairin tidak harus melakukan itu, kan? Lagi pula, mereka berdua memiliki kontak, dan dia serta Kairin adalah kekasih masa kecil. Casey tidak tahu kenapa. 5 menit berlalu dengan cepat. Hanya saja tidak ada keajaiban, sosok Dev belum muncul. Cakrage menghela nafas, ekspresinya tampak jauh lebih tua, dan dia duduk di bangku batu. Kilau di mata Kairin juga menghilang seketika, dan ekspresi wajahnya penuh kesedihan. Yaiko dan Xander juga merasakan kehilangan di hati mereka, merasa sangat kasihan pada Dev. Oke, waktunya sudah habis. Quilyu berdiri, melirik ke semua penonton, dan kemudian berkata, saya umumkan bahwa kompetisi sekarang. Tepat ketika Quilyu mengumumkan dimulainya pertemuan, tiba-tiba sesosok muncul di atas menara jam. Dev. Dia muncul. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan mata semua orang tertuju padanya. Semua orang melihat sosok Dev perlahan muncul, tidak ada bekas luka atau darah di tubuhnya, dan dia tampak dalam kondisi sangat baik. Dev. Melihat Dev muncul di saat-saat terakhir, Kairin berteriak tanpa ragu, dan menangis kegirangan. Casey berdiri di samping Kairin, gemetar karena marah, tinjunya berderak. Dan Frankohan di platform tinggi, melihat putrinya begitu bersemangat, mau tidak mau sedikit mengernyit. Lagi pula, Kairin bertemu Dev, dan Frankohan tidak mengetahuinya. Tuan Chen telah muncul. Cakrage melompat dengan gembira saat ini di usianya. Cakrage, kenapa kamu begitu bahagia? Bahkan jika dia mencapai puncak,
Apa gunanya? Pada akhirnya, aku khawatir dia bahkan tidak bisa mengangkat palu. Leonard menuangkan air dingin ke Cakraga. Tapi Cakraga tidak peduli, dia tidak peduli jika Dev bisa membunyikan lonceng naga. Selama Dev masih hidup, itu akan menjadi hal terbaik untuknya. Dengan kekuatan dari 3 alam gangguan, tidak mudah untuk mendaki ke puncak. Tidak masalah apakah kamu dapat mengambil palu lonceng atau membunyikan lonceng naga. Patriark Ge, biarkan Dev turun, jangan mencoba untuk berani, atau dia benar-benar akan kehilangan nyawanya. Melihat Dev mampu mendaki ke puncak, Kuiil Yu merasa sedikit terkejut, dan dia tidak ingin Dev kehilangan nyawanya, maka dia berkata kepada Cakraga. Cakraga mengangguk, dan hendak memanggil Dev, tetapi menemukan bahwa dengan lambaian telapak tangan Dev, palu seberat puluhan ribu kati jatuh dari tanah langsung ke tangan Dev. Dev memegang palu lonceng dengan ekspresi santai di wajahnya, dan dia sama sekali tidak terlihat berjuang seperti orang lain. Kali ini, semua orang tercengang, menatap Dev dengan tak percaya. Bahkan Kuiil Yu terkejut, matanya tertuju pada Dev, seolah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ini, Dev sedang memegang palu lonceng di tangannya, lalu dia menimbangnya di tangannya, dan rasanya itu tidak seberat yang dikatakan. Kemudian Dev melemparkan palu ke udara lagi, lalu menangkapnya, melemparkannya lagi, dan menangkapnya lagi. Adegan Dev langsung membuat semua orang tercengang. Baru saja beberapa orang mengatakan bahwa Dev tidak dapat mengangkat palu lonceng, tetapi sekarang Dev tidak hanya mengangkatnya, tetapi juga melemparkannya ke tangannya untuk bersenang-senang. Apakah menurut Anda itu mengganggu? Sebastian memandang Dev yang santai dan nyaman, melempar palu lonceng, seluruh orang mulai meragukan hidup. Dia tidak bisa mengetahuinya, bagaimana Dev, seorang pria yang terganggu dalam 3 alam, bisa melakukannya. Bukan hanya Sebastian yang meragukan kehidupan, banyak orang yang mulai meragukan kehidupan. Dan Dev tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di bawah, dia hanya merasa palu itu sangat ringan di tangannya, jadi dia melemparkannya dan mencobanya. Melihat jam pola naga di depannya, Dev kemudian mengayunkan palu dan langsung memukul jam pola naga dengan keras. Semua orang menyaksikan palu Dev jatuh dengan tenang, mereka ingin mendengar apakah Dev dapat membunyikan jam naga. Tapi tepat setelah palu lonceng diketukkan oleh Dev, tidak ada bel yang merdu berbunyi, tidak ada aura menakutkan yang tersebar, dan bahkan tidak ada gerakan sedikit pun. Melihat pemandangan ini, semua orang gempar, dan banyak orang saling menatap dengan mata besar dan mata kecil. Melihat Dev mengambil palu dengan begitu mudah, dia bahkan tidak bisa memukul lonceng naga, bukan? Tetapi bahkan jika gagal berdering, kekuatan anti kejutan yang menakutkan dari jam pola naga seharusnya membuat Dev terbang. Mengapa sepertinya Dev tidak mengalami kekuatan kejut sama sekali? Ini agak terlalu luar biasa. Bagaimana situasinya ini? Kuiil Yu menatap kosong, bertanya-tanya apa yang dimainkan Dev. Hahaha, biarpun dia bisa naik ke atas, dia bahkan tidak bisa mengetuk. Lukas tertawa. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tidak mungkin dia membunyikan lonceng naga. Casey mendengus dingin, lalu menatap Kairen. Hanya saja saat ini, Kairen hanya fokus pada Dev, dan bahkan tidak melihat ke arah Casey. Dan Dev perlahan menyingkirkan palu setelah memukulnya dengan palu. Pada saat yang sama, lonceng yang merdu dan tumpul, seolah datang dari langit, mulai bergema di alun-alun. Bel itu sepertinya berdering lebih keras dari siapapun, dan beberapa orang tidak tahan dan mulai menutup telinga mereka dengan tangan. Gendang telinga beberapa orang terkejut sampai berdarah. Dan dengan dering bel, pola naga pada jam pola naga mulai memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian seekor naga emas melayang ke langit. Tetapi pada saat yang sama naga emas membubung ke langit, pola naga lain pada jam pola naga juga mulai bersinar. Segera setelah itu, naga emas lainnya melesat langsung ke langit dari jam berpola naga. Dengan satu palu, 2 naga emas diluncurkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Tapi sebelum semua orang bisa bereaksi, naga emas lain muncul di jam berpola naga. 3, 4, 5. Pada akhirnya, 9 naga emas melayang di udara, dan nyanyian naga bergema di seluruh dunia. Kali ini, semua orang di alun-alun berdiri di sana seperti patung, selain bernapas, tidak ada yang bergerak. Dengan satu palu, 9 naga emas membumbung tinggi ke udara, yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. 9 naga emas terus berputar, dan akhirnya berubah menjadi naga emas besar,
membuka mulutnya yang berdarah, dan menghembuskan napas satu demi satu, seluruh kastil mulai bergetar. Pada saat ini, semua orang juga terbangun dari keterkejutannya, melihat naga emas di depan mereka semua terkejut dan membicarakannya. Dan naga emas tiba-tiba bergegas ke bawah, dan langsung kembali ke jam pola naga. Pada saat ini, 9 pola naga pada jam pola naga menghilang, dan berubah menjadi pola naga yang melayang di atasnya. Dev mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh jam berpola naga, dan melihat bahwa jam berpola naga menjadi lebih kecil dengan sangat cepat, dan akhirnya hanya menjadi mangkuk teh, yang dipegang oleh Dev di tangannya. Melihat palu lonceng dan jam berpola naga di tangannya, Dev melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan tanpa ragu. Anda harus tahu bahwa kedua benda ini adalah harta karun, dan itu juga senjata sihir kuno. Ketika Dev mendapatkan palu, asal-usul dan penggunaan palu muncul di buku tanpa kata di benaknya. Kalau tidak, ketika Dev memukulnya sekarang, jam pola naga tidak mengeluarkan suara, dan dia pasti sudah lama panik. Sekarang kita tahu bahwa palu lonceng dan lonceng berpola naga adalah senjata sihir kuno, tentu saja Dev memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan dibawa pergi. Menyingkirkan palu lonceng dan lonceng pola naga, Dev melompat kembali ke platform tinggi. Dan Lukas dan Casey sama-sama tersipu, seolah-olah mereka telah ditampar dengan keras. Mereka hanya berteriak bahwa Dev sama sekali tidak dapat membunyikan lonceng pola naga, tetapi sekarang mereka tidak hanya melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu, mereka bahkan mengambil lonceng pola naga. Sebastian memandang Dev dengan wajah muram. Dia merasakan tekanan pada Dev saat ini. Sepertinya dia akan kehilangan tempat nomor 1. Dev, kerja bagus. Teriak Karen dengan penuh semangat, dan bahkan langsung melompat ke platform tinggi. Ini membuat Casey, yang selalu berada di sisinya, terlihat sangat jelek. Ketika dia sampai di platform tinggi, mata indah Karen bersinar terang, dan cinta di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dev sedikit tersenyum pada Karen, dengan kelembutan di matanya. Karena dia ingin mengandalkan Karen untuk masuk ke pavilion Sisia, dia harus menjalin hubungan baik dengan Karen sekarang. Seseorang melihat Karen dan Dev saling menggoda, dan langsung bercanda, "Tuan Istana Han, Dev ini, apakah dia menantu Anda? Pernahkah Anda mendengarnya?" Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sedang bercanda, Franco Han mengerutkan kening, dan kemudian berteriak pada Karen, "Karen, kamu sangat kasar, tidak ada undangan, bisakah kamu naik ke platform tinggi ini dengan santai, pergi untuk saya." Roman Franco Han membuat Karen cemberut, dan akhirnya tidak punya pilihan selain berjalan pergi. Patriarkyu, saya merasa ada yang salah dengan Dev membunyikan lonceng pola naga. Saya khawatir palu dan jam pola naga rusak. Dev ini tidak terganggu oleh kekuatan 3 alam, bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil palu lonceng? Bagaimana dia bisa mengeluarkan 9 naga emas dengan satu pukulan palu? Ini jelas tidak masuk akal. Entah palu dan jam naganya rusak, atau orang ini menyembunyikan kekuatannya. Sekarang jam pola naga menjadi lebih kecil di tangannya dan dia telah menyimpannya. Dia pasti tahu rahasia jam pola naga. Teriak Sebastian, dia tidak bisa menerima orang yang terganggu, dan meninggalkannya jauh di belakang. Kuiliu juga merasa aneh, dan sedikit mengernyit, "Dev, mengapa kamu membuat jam naga lebih kecil, dan mengapa kamu menyimpannya? Apakah kamu tahu rahasia jam naga ini, sehingga kamu bisa melumpuhkan 9 naga emas dengan satu palu dengan begitu mudah?" "Ya, aku tahu rahasia jam berpola naga ini, dan jam berpola naga ini milikku," Dev mengangguk. Saat Dev mengatakan ini, semua orang gempar. Kuiliu memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin jam pola naga, yang telah ada di sana selama bertahun-tahun, adalah milik Dev. "Dev, kamu sangat tidak tahu malu. Jam pola naga ini telah ada di sini selama ratusan tahun. Berapa umurmu, bagaimana bisa menjadi milikmu?" Sebastian tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tidak hanya Sebastian tidak mempercayainya, tetapi tidak ada yang mempercayai Dev sama sekali. Percaya atau tidak, jam bermotif naga ini awalnya milik keluargaku, dan sekarang aku mengambilnya kembali, sebagaimana hakku. Dev berkata dengan tenang. "Keluargamu?" Kuiliu sedikit mengernyit, "Lalu siapa ayahmu? Siapa leluhurmu? Bagaimana mungkin ada jam naga?" "Siapa ayahku, aku tidak bisa memberitahumu, tapi jam naga ini benar-benar milik keluargaku."
Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sekarang. Jam naga ini ada di tanganku. Tidak ada yang bisa membunyikannya. Bukan hanya kamu tidak bisa membunyikannya, kamu bahkan tidak bisa mengangkat palunya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan jam pola naga dari cincin penyimpanan. Segera jam pola naga menjadi setinggi manusia, dan palu jam juga dikeluarkan. Siapa yang kamu gertak? Aku tidak percaya. Setelah Sebastian selesai berbicara, dia melangkah maju dan mengambil palu untuk membunyikan lonceng naga. Sebastian mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak bisa menggerakkan palu lonceng. Pada akhirnya, meski dengan sekuat tenaga, palu lonceng tetap tidak bergerak sama sekali. Kali ini, Sebastian tersipu dan terdiam karena malu. Dan Guilliu melirik Dev, meskipun dia tidak berbicara, dia membungkuk dan meraih palu. Nafas di tubuh Guilliu mulai meledak, lalu dia berjuang untuk mengambil palunya. Hanya saja kali ini, palu itu seperti gunung, tidak peduli seberapa keras Guilliu berusaha, dia tidak bisa menggoyahkan palunya. Semua orang tampak kaget, tidak mengerti bahwa Guilliu, yang baru saja dapat membunyikan lonceng naga 5 kali, bahkan tidak dapat menggerakkan palunya. Ku bilang, ini milik keluargaku, sekarang hanya aku yang bisa membunyikan lonceng naga ini. Dev tersenyum ringan. Dev, cobalah. Jika kamu bisa membunyikannya lagi, aku akui jam naga ini milik keluargamu, dan kamu bisa mengambilnya. Guilliu tidak percaya, dia bahkan tidak bisa mengangkat palu, tapi Dev masih bisa. Oke. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya secara langsung, dan palu itu benar-benar terbang ke tangan Dev. Segera setelah Dev mengayunkan palunya, lonceng merdu langsung berbunyi, suaranya sangat kental, seperti sungai yang bergelombang, tak ada habisnya. Di bawah suara lonceng, pikiran semua orang bergetar dan jatuh ke dalam kebingungan. Meskipun tidak ada naga emas yang lepas landas kali ini, lonceng berbunyi lebih dari 10 menit. Dan selama 10 menit ini, semua orang tetap tidak bergerak, semuanya tenggelam dalam suara lonceng. Saat lonceng berhenti, semua orang baru bisa bereaksi. Jika Dev ingin menyerang mereka selama periode waktu ini, semua orang mungkin tidak akan bisa bertahan. Apakah kamu percaya sekarang? Dev menatap Guilliu dan bertanya. Guilliu tidak berbicara, tetapi ekspresi wajahnya sangat rumit. Melihat Guilliu tidak berbicara, Dev dengan lembut membelai jam berpola naga dengan telapak tangannya, dan jam berpola naga itu menjadi lebih kecil dalam sekejap, dan kemudian dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan oleh Dev. Tapi kali ini, tidak ada yang menghentikan Dev, dan tidak ada yang berbicara. Bahkan Sebastian memalingkan muka dengan wajah jelek. Pada saat ini, siapa yang berani meragukan apa yang dikatakan Dev? Setelah menyingkirkan jam pola naga, kekuatan naga di tubuh Dev langsung kembali ke rumah naga. Setelah mengetahui asal-muasal palu lonceng dan lonceng pola naga, Dev pasti bisa mengendalikannya dengan mudah. Karena untuk mengendalikan kedua senjata dewa kuno ini, seseorang perlu menggunakan kekuatan naga dewa. Jika seseorang hanya mengandalkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya secara paksa, kekuatan kedua senjata dewa tidak dapat digunakan sepenuhnya. Dan kekuatan naga hanya bisa dimiliki oleh keturunan naga, jadi meski orang biasa mendapatkan dua senjata kuno ini, mereka tetap tidak bisa menggunakannya. Ini juga alasan mengapa Dev dapat dengan mudah mengangkat palu dan membunyikan lonceng naga. Oke, dering lonceng naga akan ditiadakan di rapat alam rahasia di masa mendatang. Selanjutnya, saya mengumumkan dimulainya kompetisi di turnamen alam rahasia. Biarkan setiap kelompok menemukan arena mereka sendiri. Guilliu buru-buru mengumumkan dimulainya kompetisi, jika tidak mereka semua akan ditampar mukanya oleh Dev jika mereka terus melibatkan lonceng jam naga. Dengan Guilliu mengumumkan dimulainya kompetisi, semua alam rahasia mulai mencari ring mereka sendiri. Sebastian melompat dan mendarat langsung di arena pertama. Ada kata besar tertulis di arena. Ini adalah arena alam rahasia gerbang bumi. Dan yang lain juga mencari arena mereka sendiri di dunia rahasia, karena yang pertama berdiri di arena pastilah pemuda dengan kekuatan tertinggi di setiap dunia rahasia, karena hanya dengan cara ini mereka tidak akan mudah diserang dan berhasil. 5 orang teratas di billboard semuanya menemukan arena masing-masing, dan berdiri di babak pertama tanpa perselisihan. Tapi di alam rahasia gerbang api, Leonard ingin putranya Lukas memimpin, lagi pula, di alam rahasia gerbang api, dia yang paling kuat.
Tapi sekarang Dev membunyikan lonceng pola naga, dia langsung menunjukkan wajahnya banyak, membuat banyak orang bingung tentang kekuatan Dev yang sebenarnya, jadi Cakra G dan Waldemar Ji yang berharap Dev menjadi yang pertama mempertahankan ring itu. Tanpa mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya, banyak orang akan memilih untuk menghindari Dev dan tidak akan bertarung dengan Dev, sehingga mereka dapat mempertahankan ring di alam rahasia gerbang api untuk jangka waktu yang lebih lama. Oke, aku tidak akan bertarung, biarkan Lukas bertarung. Dev tidak bermaksud untuk mempertahankan ring itu, lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang 8 alam rahasia, jadi dia hanya memanfaatkan konferensi ini untuk memahami kekuatan alam rahasia utama. Setelah Dev berbicara, Cakra G berhenti berdebat dan membiarkan Lukas bertanding. Segera, beberapa orang mulai mencari lawan untuk bertarung di atas ring, tetapi Sebastian, yang menduduki peringkat pertama, tidak memiliki siapapun di depan ring, dan tidak ada yang sebodoh itu untuk bersaing dengan Sebastian di pertandingan pertama. Pada saat ini, Sebastian sedang duduk di atas ring, dengan sedikit kebanggaan di wajahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali semua wajahnya yang hilang di lonceng pola naga barusan. Jika tidak ada yang berani melawannya, itu membuktikan bahwa orang-orang ini takut padanya. Dev hanya melirik Sebastian, tapi Sebastian melihatnya, dan langsung melambai. Dev, kamu pasti sangat kuat jika kamu bisa melumpuhkan 9 naga emas dengan 1 palu. Bagaimana kalau kita berdua bertarung? Sebastian sangat ingin bersaing dengan Dev. Jika dia mengalahkan Dev, maka Dev yang menjadi pusat perhatian, akan ditutupi olehnya dalam sekejap. Gak aku tidak bisa mengalahkanmu. Dev melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu. Kali ini, Sebastian sedikit terkejut, Anda harus tahu bahwa bagi kultivator seperti mereka, tujuan kultivasi mati-matian adalah untuk menonjol, dan tidak ada yang mau mengakui bahwa kekuatan mereka tidak cukup. Tapi begitu Dev membuka mulutnya, dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, yang di luar dugaan Sebastian. Dev tidak memperdulikan Sebastian, tetapi mulai berkeliaran di depan arena lain, menyaksikan orang-orang berkompetisi di arena, dan memahami kekuatan orang-orang ini di alam rahasia. Tuan Chen, apakah Anda tidak ingin berkelahi? Xander bertanya pada Dev. Dan tidak ada yang berbicara. Dev menggelengkan kepalanya, biarkan aku melihat dulu, dan membicarakannya nanti. Xander tahu bahwa Dev sedang menunggu untuk melihat apakah ada lawan yang lebih lemah. Dev sedang mengawasi, untuk mencari peluang menang yang relatif tinggi. Tuan Chen, bagaimanapun, Anda memiliki 3 peluang. Selama Anda tidak kalah 3 kali, Anda dapat terus menantang. Kata Xander. Dev sedikit tersenyum, tetapi dia tidak berencana untuk bersaing, dia hanya melihat sekeliling dan akhirnya membuat rencana. Tuan Chen, karena Anda tidak akan bertanding, maka saya akan maju. Setelah Xander selesai berbicara, dia melompat dan melompat ke atas ring. Pada saat ini, ada juga seorang pria kecil berpakaian tipis di atas ring. Dev hanya meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, berbalik dan berencana untuk pergi. Tuan Chen, apakah menurut Anda Xander tidak bisa mengalahkan orang di atas ring itu? Saat ini, Yaiko melihat Dev seperti itu, jadi dia bertanya. Tidak bisa, monyet hanya bisa mendukung 1 gerakan. Kata Dev. 1 gerakan? Yaiko sedikit bingung, meskipun Xander tidak kuat, tapi dia. Yaiko tidak selesai berbicara, hanya mendengar ledakan. Tubuh Xander langsung terbang turun dari ring dan jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, Yaiko menatap Xander dan tidak tahu harus berkata apa. Xander bangkit, lalu tersipu dan berkata. Ceroboh, terlalu ceroboh. Dev tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Tetapi pada saat ini, teriakan pelan segera menarik perhatian Dev. Dev menoleh dan menemukan bahwa Kairien telah melangkah ke atas panggung dan berkelahi dengan seorang pria berkulit putih. Kairien memegang pedang panjang di tangannya dan terus mengayunkannya di tangannya, pedang panjang itu seperti ular berbisa, terus menyerang. Tapi pria berbaju putih itu tidak bisa diganggu, dengan sedikit senyum di wajahnya, dia terus mengelak. Dapat dilihat bahwa pria berbaju putih itu jelas memberi jalan kepada Kairien, dan tidak terburu-buru untuk mengalahkan Kairien. Mengapa Nonahan memilih orang itu untuk kompetisi? Dia jelas bukan lawannya. Melihat ini, Xander berkata dengan sangat bingung. Siapa pria berbaju putih itu? Dev bertanya.
Orang ini adalah Walker Feng dari Lembah Angin dan Hujan, dari alam rahasia Gerbang Gunung, dan dia sangat menarik. Meskipun pria ini lumayan mesum, dia sangat kuat. Jika bukan karena demi gadis dan setuju untuk kalah dengan sengaja, Walker Feng ini juga harus bisa masuk billboard. Xander memperkenalkan. Benar saja, setelah Xander selesai berbicara, Walker mulai menggoda Kairien. Nona Han, Anda bisa mempertimbangkan saran saya sekarang. Jika Anda membiarkan saya menciummu, saya bisa dikalahkan di kaki Anda sekarang. Mata Walker menyipit ke arah Kairien. Wajah Kairien memerah, meskipun dia tidak berbicara, pedang panjang di tangannya bahkan lebih ganas. Hanya saja perbedaan kekuatan antara keduanya agak besar, dan Kairien sama sekali tidak dapat membantu Walker itu. Dan Walker itu baru saja mengelak, dan terus menggoda Kairien. Sepertinya arena ini bukan untuk berkelahi, tapi untuk menggoda perempuan. Aku akan membunuhmu. Kairien sangat marah, dan menebaskan pedang panjang itu ke udara. Hanya saja Walker mengulurkan tangannya dan menjepit pedang panjang Kairien dengan dua jari. Tidak peduli seberapa keras Kairien mencoba, dia tidak bisa menarik kembali pedang panjang itu. Tang! Segera setelah suara garing, pedang panjang Kairien langsung patah. Saat Kairien tertegun, Walker meraih pergelangan tangan Kairien dan menarik Kairien ke dalam pelukannya. Kairien panik dan berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa berjuang sama sekali, dan Walker menatap Kairien dengan senyum cabul di wajahnya, dan menggerakkan mulutnya ke arah wajah Kairien. Bah, kamu cabul besar, tak tahu malu? Kairien meludahi wajah Walker dengan ganas. Senyum cabul di wajah Walker menghilang dalam sekejap, digantikan oleh wajah muram. Sialan, kamu mempermalukanku. Setelah selesai berbicara, Walker menampar Kairien langsung dari ring, dan melemparkannya keluar dari ring. Hanya saja Kairien baru saja jatuh dari ring, dan ditangkap oleh orang-orang dari pavilion Sisia, dan itu tidak menimbulkan banyak kerugian. Pada saat ini, setelah melempar Kairien keluar dari ring, Walker mengalihkan pandangannya ke bawah, dan kemudian matanya tertuju pada Yaiko. Wajah dingin itu dipenuhi dengan senyum cabul dalam sekejap. Nona Ge, apakah kamu ingin bersaing denganku? Aku bisa membiarkanmu menang, selama kamu dan aku berciuman. Aku akan segera mengaku kalah dan membiarkanmu memenangkan permainan. Jika kamu mau tidur denganku selama 1 malam, aku bisa membuat semua orang di alam rahasia Gerbang Gunung kami kalah darimu. Bagaimana pendapatmu tentang kesepakatan ini? Walker bertanya pada Yaiko. Wajah Yaiko sangat marah, dan dia naik ke panggung dengan marah, tetapi ditarik kembali oleh Dev. Jika kamu naik, kamu bukan lawannya, biarkan aku saja. Melihat Walker seperti itu, Dev memutuskan untuk naik dan memberi pelajaran pada orang ini. Tapi ketika Dev hendak naik ke atas panggung, dia melihat sesosok tubuh melintas, lalu melompat ke atas ring. Dev melihat dan menemukan bahwa itu adalah Casey Lu. Casey awalnya menempati sebuah ring, tetapi ketika dia melihat Kairien diintimidasi oleh Walker, dia langsung berlari. Walker, jangan sombong, aku akan mengebirimu hari ini dan menjadikanmu Kasim. Casey meraung pada Walker. Casey, kamu anjing, kenapa kamu menggonggong padaku? Dengan keterampilan kucing berkaki 3-mu, kamu berani bertarung denganku di atas panggung. Dari penampilan Walker, dia sama sekali tidak memperhitungkan Casey. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik hari ini, saya akan mengebiri Anda. Wajah Casey memerah, dan aura di tubuhnya mulai naik. Kamu bukan lawannya, turunlah. Saat ini, terdengar teriakan nyaring, dan kemudian sesosok cantik muncul di atas ring lagi. Casey ingin marah, tetapi ketika dia melihat orang itu datang, dia menelan kembali kata-katanya dalam sekejap. Itu adalah Juliet Yu, putri Kuil Yu yang berada di atas panggung, apalagi Juliet adalah sosok di peringkat atas, dan mengenai reputasi Kuil Yu di 8 alam rahasia besar, Casey tidak berani tidak menghormati Juliet. Nona Yu, aku. Casey ingin mengatakan sesuatu, tetapi Juliet menatapnya dan berkata, turun. Casey gemetar dan hanya bisa melompat dari ring. Nona Yu, kamu tidak berada di arenamu sendiri, mengapa kamu berlari ke arenaku? Melihat Juliet, Walker tidak lagi memiliki senyum cabul di wajahnya, tetapi bertanya dengan sedikit malu. Aku tidak bisa melihatmu menggertak wanita. Hari ini aku bersaing denganmu. Jika aku kalah, aku bisa membiarkanmu menciumku. Jika kalah, aku akan mengebirimu.
Juliet memiliki wajah dingin, dengan niat membunuh di matanya. Nona Yu, berhentilah bercanda. Aku bukan lawanmu. Aku tidak akan melawanmu. Aku mengaku kalah. Walker tidak bodoh, dia tidak bisa bersaing dengan Juliet. Kamu tidak diizinkan untuk mengakui kekalahan. Juliet memarahi. Kenapa aku tidak bisa mengaku kalah? Aturannya diperbolehkan. Kamu tidak bisa mengubah aturan begitu saja hanya karena ayahmu adalah kuil Liu kan? Jawab Walker. Kali ini, Juliet tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, jika dia tidak setuju, dia bahkan tidak akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh ayahnya. Tapi setuju dengan Walker untuk mengakui kekalahan, tidak ada cara untuk memberi pelajaran cabul ini. Untuk sementara, Juliet mengalami dilema. Biarkan aku yang berurusan dengan pria yang tak tahu malu ini. Saat ini, Dev berbicara, lalu berjalan menuju ring. Juliet memandang Dev dan sedikit mengernyit, kamu. Meskipun Centing bisa membunyikan lonceng naga dan bahkan melumpuhkan 9 naga emas dengan satu pukulan palu, Juliet tidak berpikir Dev kuat. Lagi pula, Dev dapat membunyikan lonceng pola naga karena dia tahu rahasia lonceng pola naga, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Dengan kekuatan Dev di 3 alam gangguan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Walker? Dev. Melihat ini, Kairien bergegas maju untuk menghentikan Dev. Jangan naik, kamu bukan lawan Walker itu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Melihat Kairien sangat peduli pada Dev, Casey langsung menjadi geram. Jangan khawatir, dia berani menggodamu, hari ini aku akan mengalahkannya. Dev sedikit tersenyum pada Kairien. Mendengar apa yang dikatakan Dev, Kairien tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kalau begitu berhati-hatilah, jika tidak berhasil, akui saja kekalahan, dan dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Centing mengangguk, lalu melompat ke atas ring. Bersambung ke episode 227. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.